Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Jumadal Ula 1443 Hijriah, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nama Allah yang selesai kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah Al-Haq. Dengan selesainya pembahasan tentang nama Al-Haq, berarti kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama-nama yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Setelah itu kita akan membahas nama-nama yang lainnya yang akan menumbuhkan ketawakalan kita kepada Allah. Kalau yang kemarin apa? Menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Dan sampai nama Al-Haq, dari yang pertama kali yaitu nama Allah, itu sudah 18 nama dari Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, berikutnya kita akan mengkaji nama-nama Allah yang akan menumbuhkan apa tadi? Ketawakalan kita kepada Allah. Dan kalau jenengan perhatikan, cinta kepada Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Tawakal kepada Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Apa persamaan antara dua jenis ibadah ini? Cinta dan tawakal. Apa persamaannya? Hah? Sama-sama? Ibadah hati. Bagus. Sama-sama ibadah apa? Hati. Ibadah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ibadah apa? Hati. Yang kedua ibadah lisan. Yang ketiga ibadah fisik anggota tubuh kita. Ada berapa macam? 3. Yang pertama apa? Ibadah hati. Yang kedua ibadah lisan. Yang ketiga ibadah fisik anggota tubuh kita. Kalau ibadah hati sudah kita kasih contoh tadi. Apa dengan apa? Cinta kepada Allah, kemudian tawakal. Kalau ibadah lisan contohnya apa? Zikir. Apa lagi? Baca Al-Quran. Terus
amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu ibadah lisan. Kalau anggota tubuh apa? Salat, ya, apalagi? Berjihad, tawaf di sekeliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dari 3 jenis ibadah ini, mana pondasinya? Ibadah lisan, apa ibadah hati, apa ibadah anggota tubuh? Ibadah hati. Sehingga pembahasan tentang masalah hati ini harus terus diulang-ulang, harus selalu dirutinkan, dan harus sering ditekankan. Kenapa? Karena itu adalah pondasi. Bangunan akan kuat diawali dari apa? Pondasi yang kuat. Sebaliknya, bangunan akan rapuh kapan? Manakala pondasinya rapuh. Nah, untuk menggugah ibadah hati itu, salah satunya adalah dengan merenungi Asmaul Husna. Dengan mengenal Allah yang kita ibadahi. Bagaimana mungkin seorang akan cinta kepada Allah kalau dia tidak kenal bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana perhatian Allah, bagaimana ampunan Allah. Kecintaan kita kepada Allah itu akan muncul manakala kita mengenali, merenungi, memahami, meresapi nilai-nilai tersebut. Dan nilai-nilai tadi itu salah satunya bisa kita pahami lewat Asmaul Husna. Itu sudah kita lalui pembahasannya. Mulai malam hari ini kita akan memasuki jenis yang kedua, yaitu Asmaul Husna yang menggugah, yang menumbuhkan apa tadi? Tawakal kepada Allah. Apa saja nama-nama itu? Kemudian apa korelasinya antara Asmaul Husna dengan tawakal? Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi malam hari ini kita belum akan masuk kepada nama-nama tersebut secara detail. Kita hanya akan membahas prolog, ya, muqaddimah tentang mengapa agar tawakal tumbuh kita perlu merenungi nama-nama Allah. Kemudian setelah itu penulis akan membawakan secara global, ya, nama-nama tersebut apa saja. Baik, silahkan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman berapa? Halaman 40. Fadhal, silahkan. Bismillah. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجلي حفظه الله تعالى: الفصل الثاني: الأسماء التي تثمر التوكل على الله وقوة الرجاء والتعلق به سبحانه وتعالى. Al-faslu tsani, bab yang kedua. Berarti kalau yang dulu bab keberapa? Pertama. Al-asma'ul lati tuthmiru tawakkul 'ala Allah. Nama-nama Allah yang akan membuahkan, yang akan menghasilkan tawakal kepada Allah. Satu, apa? Tawakal kepada Allah. Wa quwwatar raja,
dan pengharapan yang kuat kepada Allah. Harapan yang kuat kepada Allah, wa ta'alluqa bihi subhanahu, dan ketergantungan kepada Allah. Jadi antara 3 poin, tawakal, terus apa tadi? Harapan, terus ketergantungan. Ini 3 poin ini mirip-mirip, ya, saling berkolerasi sehingga disebutkan bersamaan di sini. Jadi dengan merenungi nama-nama tersebut, maka akan muncul di dalam hati kita ketawakalan kepada Allah, kemudian harapan yang tinggi kepada Allah, dan yang ketiga apa tadi? Ketergantungan kepada Allah. Ketergantungan itu bagus atau tidak? Ketergantungan itu bagus atau tidak? Tergantung. Tergantung apa? Kepada siapa kita tergantung. Kalau kita memiliki ketergantungan kepada manusia, itu yang tidak bagus. Apalagi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, itu lebih mengerikan. Yang bagus itu kita memiliki ketergantungan kepada Allah. Baik. Iqra. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والتوكل من أعظم المقامات متعلقا بالأسماء الحسنى. Beliau mengawali pembahasan ini dengan menukil perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim, orang itu bisa sampai level tawakal harus melewati tahapan-tahapan. Orang supaya bisa sampai level apa? Tawakal kepada Allah itu harus melewati apa? Tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, kata beliau, tahapan yang pertama berarti ini yang paling pokok. Dan mungkin orang bisa tawakal kalau nggak melewati tahapan ini. Tahapan yang pertama, kata beliau, ma'rifatun birrabbi wa sifatihi, mengenali Allah dan sifat-sifatnya. Jadi tidak mungkin seorang itu akan tumbuh tawakal di dalam hatinya kalau dia nggak kenal Allah. Kenapa demikian? Wong dia itu mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, mau menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah. Gimana kalau tidak paham siapa yang akan kita gantungkan urusan kita kepada Dia? Sehingga sangat logis kalau seandainya tawakal itu diawali dengan mengenal siapa yang akan kita tawakali itu. Kemudian beliau melanjutkan, min qudratihi, sifat Allah antara qudrah, kemampuan Allah. Dengan merenungi kemampuan Allah yang tidak ada batasnya, dengan merenungi kekuasaan Allah yang tidak ada batasnya, saat itulah kita yakin untuk bertawakal kepada Allah. Wa kifayatihi wa qayyumiyatihi, dan juga kemampuan Allah untuk melindungi kita, mencukupi seluruh kebutuhan kita. Saya sering kasih ilustrasi. Seandainya ada orang kaya, bukan kaya saja tapi kaya raya, menemui jenengan. Kemudian dia berkata kepada jenengan, Mas,
1 tahun ke depan biaya hidup jenengan saya yang nanggung. Coba kira-kira jenengan hitung-hitung kebutuhan sebulan untuk anak, untuk istri, untuk pulsa, untuk makan, untuk listrik, untuk apa maning? Mungkin bapaknya sing biasa mikir, mbok. Apalagi? Ledeng. Bayar SPP, uang saku. Itu sebulan berapa? Gak usah dijawab. Ya 5 juta, Masya Allah. Berapa? 5 juta. Ya sudah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang insidentil mendadak, ujuk-ujuk anak sakit atau apa, saya kasih jenengan setiap bulan 10 juta. Jenengan gak usah terlalu mikir kerja, pokoknya jenengan saya kasih 10 juta, saya pengen beramal. Sampai kapan? 1 tahun ke depan. Saya tanya sama jenengan, kalau ada orang kayak gitu, ini cuma kalau ya, mbok anak temenan. Kalau ada orang seperti itu, jenengan ayam enggak? Saya tanya, ayam enggak? Tenang enggak hidupnya? Oh, belum pernah ngalami ya. Mustinya secara logika akan tenang. Padahal yang menjamin itu siapa? Manusia. Manusia sekaya apapun tetap lebih kaya siapa? Allah. Sedermawan apapun tetap lebih dermawan Allah. Sejujur apapun manusia tetap ada kemungkinan dia tidak menepati janji. Mungkin mboten? Mungkin. Jenengan sudah resign, wis kadung napa? Resign, atau sudah kadung mengajukan cuti berapa? 1 tahun. Ujuk-ujuk nembe 3 bulan. Aduh, aku bisnisnya lagi macet lah, ora sida. Allah tidak pernah mengingkari janji. Karena kemarin kita sudah pelajari nama Allah Al-Haq, yang maha benar, yang maha benar janjinya, yang maha benar ajarannya, yang maha benar takdirnya, yang maha benar firmannya, dan seluruh apa yang keluar dari Allah benar. Ya. Sehingga meyakini tentang kifayahnya Allah, tentang kemampuan Allah untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan kita, itu akan menumbuhkan tawakal. Wantihail umuri ila ilmihi wa suduriha an masyiatihi wa qudratihi. Bahwa seluruh kejadian, seluruh peristiwa itu terjadi dengan sepengetahuan Allah dan kehendaknya. Ketika kita memahami itu, tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun peristiwa kecuali terjadi dengan kehendak dan pengetahuan Allah. Anak lahir yang kelima. Yang keberapa? Yang kelima. Padahal sudah berusaha ditahan-tahan pakai berbagai cara. Pil nganggo apa maning? Kiran sing kabeh, Pak. Selain pil apa? Suntik pakai, apa lagi? Spiral pakai, macam-macam cara dipakai. Kok ternyata bobol. Duh, kepriwe iki. Aduh, mikir bocah papat bebis mumet. Kok bobol anak yang keberapa? Yang kelima. Gimana ini? Gimana? Kalau jenengan kembalikan kepada ilmu ini,
Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi kecuali dengan apa? Ilmu dan kehendak Allah. Semua ini terjadi dengan sepengetahuan Allah dan kehendaknya Allah. Allah yang menghendaki istri jenengan hamil. Kenapa mesti kita takut? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini, di alam semesta ini, melainkan sudah ditanggung rizkinya oleh siapa? Oleh Allah. Jenengan pernah nggak dengar ungkapan seperti tadi itu? Rizki kita sudah ditanggung. Pernah nggak dengar itu? Pernah nggak? Sering. Kenapa nggak memunculkan tawakal kepada Allah? Kenapa? Aduh, ngesuk si mangan apa? Ya mangan sega. Tapi kan segane orang nana, udu orang nana, urung anak. Bukan belum ada, bukan ndak ada, tapi belum ada nasinya. Berasnya belum ada, bukan ndak ada. Saatnya akan datang. Loh, bukti ini ditunggu-tunggu nih. Orang teka-teka, ditunggu-tunggu nggak datang-datang buktinya. Ya berarti memang rizki Anda saat itu cuma segitu. Lah kok nek mati kepriwe? Ya memang sudah saatnya jenengan mati. Kok jenengan? Sudah saatnya dia mati. Orang kepenak temen jenengan. Sudah saatnya dia mati. Simple, sesimpel itu. Iya, hidup itu sesimpel itu. Berarti nggak kerja, salah. Tawakal itu bukan nggak bekerja. Tawakal itu bukan nggak berusaha, berusaha, dan usahalah secara maksimal tapi proporsional. Setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini sudah sholat, jenengan sudah beramal, jenengan sudah beribadah, tidak mungkin diterlantarkan sama Allah. Lah wong yang nggak sholat saja dikasih rezeki sama Allah. Masa yang sholat gak dikasih rezeki sama Allah? Tidak mungkin. Ya. Terus kata penulis di sini, wahadihil ma'rifah, ilmu ini, pengenalan kepada Allah ini, awwalu darajatin yadha'u biha al-'abdu qadamahu fi maqamit tawakkul. Langkah pertama seseorang untuk bertawakal adalah mengenali Allah. Dan mengenali Allah lewat apa tadi? Asmaul Husna. Berarti jenengan itu ngaji di sini baru langkah napa? Pertama. Siwis pirang tahun langkah pertama, ya ndak apa-apa, yang namanya bangun pondasi kan napa? Butuh waktu supaya pondasinya betul-betul kuat. Kalau terburu-buru bangun pondasinya, apa yang terjadi? Ambruk jembatane. Wong nembe diresmikaken wis ambruk. Ya. Karena terburu-buru. Ya. Baik. Selanjutnya, ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله سبحانه وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. Kemudian tadi kan kita bahas tawakal, terus yang kedua apa? Harapan. Ya. Tentu yang ketiga adalah ketergantungan. Jadi Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang tawakal. Sekarang beliau berpindah membahas tentang harapan, yang bahasa Arabnya adalah roja. Kenapa? Roja. Ya. Beliau berkata, faquwatur roja'i, kekuatan harapan seseorang,
ala hasabi quwwatil ma'rifati billahi subhanahu, tergantung seberapa kuat dia mengenal Allah, wa asma'ihi wa sifatihi, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Kapan seorang memiliki harapan yang tinggi kepada Allah? Ketika dia semakin mengenal Allah. Berarti sebaliknya, kapan harapan dia kepada Allah semakin tipis? Ketika dia semakin tidak atau belum mengenal Allah. Jadi orang supaya memiliki harapan di dalam hatinya kepada Allah, perlu diawali dengan mengenal Allah. Dari sisi mana pengenalan kita kepada Allah yang bakal menumbuhkan harapan itu? Kata beliau, wa ghalabati rahmatihi ghadabah, yaitu ketika kita memahami bahwa rahmat Allah lebih dominan dibandingkan marahnya. Kenapa? Rahmat Allah lebih dominan dibandingkan apa? Marahnya. Saya tanya kepada jenengan, Allah bisa marah enggak? Bisa marah enggak? Kok ragu? Bisa marah enggak? Bisa. Setiap hari kita baca ayatnya kok, kenapa? Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi itulah orang-orang yang dimarahi sama Allah. Berarti Allah bisa marah? Bisa. Tapi kalau dibandingkan antara rahmat Allah dengan marahnya, rahmat itu apa toh? Kasih sayang. Antara kasih sayang Allah dengan marahnya Allah, mana yang dominan? Kasih sayangnya. Mau bukti nyata? Bukti nyatanya setiap hari berapa dosa yang kita lakukan? Jenengan nggak nyebutkan angka karena orang nana, maksudnya nggak ada dosanya, atau karena saking banyaknya? Yang mana? Karena saking banyaknya sampai kita nggak bisa ngitung. Oke. Itu kan mengundang marahnya Allah, betul? Saya tanya, hari ini jenengan dapat nikmat dari Allah berapa? Berapa? Lebih banyak nikmat yang Allah berikan apa perbuatan dosa kita kepada Allah? Ya jelas nikmatnya lebih banyak. Satu saja saya kasih contoh, nafas. Hari ini sudah berapa kali nafas? Itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu lebih dominan dibandingkan marahnya. Hari ini kita melakukan dosa, banyak banget dosa yang kita lakukan, yang itu mengundang marahnya Allah. Tapi ternyata Allah masih merahmati kita. Itulah Allah. Kasih sayang atau rahmat Allah inilah yang kemudian memunculkan harapan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku lebih dominan dibandingkan marahku. Ya. Dan kalau kita membaca ayat Al-Quran, contohlah surat Al-Fatihah, Allah menyebutkan marah itu di belakang, di ayat-ayat yang di akhir-akhir surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita baca awalnya, sudah berapa rahmat yang Allah tonjolkan di dalam ayat-ayat yang pertama-tama itu. Begitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah ketemu berapa nama? 3 nama yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah,
kemudian apa? Ar-Rahman, terus Ar-Rahim. Ini rahmat semuanya. Ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur. Rahmat lagi. Terus ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, nyebutkan lagi rahmat Allah lagi. Sudah berapa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditonjolkan di dalam ayat-ayat itu agar kita sadar rahmat Allah itu luas. Baru kemudian di akhir-akhir kita membaca ayat yang bunyinya apa? Ghairil maghdubi alaihim. Ya, itu orang-orang yang dimurkai. Baru di belakang Allah bicara tentang murkanya, dan itu cuma sekali Allah bicara. Sebelumnya Allah berbicara tentang rahmatnya berkali-kali, berulang-ulang. Itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih dominan dibandingkan apa? Marahnya. Kemudian kata beliau, walaula ruhur raja'i la'utilat ubudiyatul qalbi wal jawarih. Kalau bukan karena adanya harapan, niscaya orang tidak akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Kemudian beliau, al-imam atau penulis, akan menjelaskan tentang harapan seperti apa yang benar itu. Karena kadang-kadang ibadah ini disalahpahami oleh sebagian orang. Mas, jenengan itu, Pak, jenengan itu sudah 60 tahun. Kok belum sholat? Sudah usia berapa? 60 tahun kok belum sholat. Oke. Allah kuwi Maha Pengampun. Masya Allah. Apa orang tahu krungu innallaha ghafurur rahim? Masya Allah. Dalil maning. Orang sholat terus napa? Dalil. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Nah ini salah memahami tentang rahmat Allah. Nah ini yang akan diluruskan oleh penulis. Ya. والرجاء لا يتصور من مفرط مسرف مقيم على مساخط الله تعالى آخذ بأسباب الهلاك بل إنه لا يكون إلا مع انعقاد أسباب النجاة وهذا ما يقرره ابن القيم رحمه الله تعالى وحيث يقول حسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. Nah, harapan itu munculnya dengan kita melakukan hal-hal yang mengundang rahmat Allah, bukan dengan melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah. Nah tadi ayo kita ulangi lagi. Harapan itu munculnya dengan apa? Melakukan hal-hal yang mengundang rahmat Allah, bukan dengan melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah. Baik, sekarang kita terapkan kepada bapak-bapak yang kita ilustrasikan tadi. Ya. Gak sholat itu mengundang apa? Rahmat Allah atau murka Allah? Murka Allah. Ya. Jadi kalau Anda betul-betul meyakini Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya sholat. Karena sholat Anda itu akan menjadi sarana untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu kekeliruan yang perlu diluruskan adalah menggantungkan diri kepada rahmat Allah, tapi nggak mau berupaya melakukan hal-hal yang mengundang rahmat Allah. Itu keliru. Lanjut. فإن قيل
بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة وانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوقع في محارمه وانتهك حرماته. بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن، فهذا حسن ظن والأول غرور والله المستعان. Baik, kita kembali kepada ilustrasi yang kita bawakan. Bapak-bapak sudah usia berapa tadi? 60 tahun belum mau sholat. Ketika dinasehati, apa katanya? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baik, saya tanya, mungkin enggak Allah mengampuni orang yang bergelimang dengan dosa dan dosanya berat? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Berarti bapak itu benar. Kok diem? Bapak itu benar apa keliru? Hah? Tadi mungkin, sekarang keliru. Mungkin, yang itu mungkin, yang ini keliru gitu ya. Oke. Bapak itu keliru. Kenapa keliru? Karena dia cuma melihat satu sisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rahmatnya. Tapi dia tidak mau melihat sisi yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Kemarahannya. Tadi kan kita sudah sampaikan, rahmat Allah lebih dominan dibandingkan apa? Marahnya. Berarti Allah mungkin marah? Mungkin. Kenapa? Bapak itu tidak kemudian berpikir Allah juga bisa marah. Apalagi kalau sudah keterlaluan, 7 tahun orang sholat itu terlalu apa mboten? Kebangetan apa mboten? Kebangetan. Sampai 60 tahun belum tergerak untuk sholat, itu sudah keterlaluan banget. Apa tidak takut dengan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Harapan itu muncul, kata beliau, bagi orang yang mau menyesali perbuatannya, kemudian berupaya memperbaiki. Contoh, seharusnya bapak tadi yang usianya berapa? 60 tahun. Ketika dinasihati, Pak, apa enggak pengen sholat, mengakhiri hidup dengan husnul khatimah? Iya, saya mau perbaiki diri. Mulai besok saya mau berangkat ke masjid. Tapi apa ya kira-kira kalau saya meninggal tahun depan? Ya berarti pinten tahun goleng ibadah? 1 tahun. Goleng maksiat pinten tahun? 7 tahun. Apa ya kira-kira kalau saya meninggal tahun depan, dosa-dosa saya yang 60 tahun itu akan diampuni sama Allah? Orang yang berkeluh kesah seperti itulah yang pas untuk berhusnudzon kepada Allah, yang perlu ditumbuhkan harapannya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala akan menilai seseorang dengan apanya? Dengan akhir hidupnya. Innamal a'malu bil niat. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, ada juga hadis innamal a'malu bil niat, ada. Tapi sekarang yang ingin kita bawakan adalah innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Jadi kalau ada orang 60 tahun gak sholat, terus kok kemudian di akhir hidupnya dia sempat sholat, perbaiki diri, maka yang akan dilihat, yang akan dinilai adalah bagaimana dia menutup hidupnya. Ya pernah kaya ya. Loh nyong wis pirang tahun? 7 tahun. Terus jenengan pengen kayak dia. Jangan kemudian setelah ini ada yang mengatakan, wah anak kayak gue lah nyong tah bikin apa schedule. Ya. Bikin schedule ya. Happy sampai umur 62 tahun. Ya, nanti usia 63 tahun ngibadah terus mati. Ya. Boleh seperti itu? Boleh? Kenapa enggak boleh? Emang Anda mau dikasih umur berapa? 63 tahun. Mungkin enggak di usia 61 tahun mati? Mungkin. Belum sesuai dengan schedule yang dia rencanakan, sangat mungkin. Ya. Jadi kembali kepada nasihat Imam Ibnul Qayyim tadi bahwa roja atau harapan itu klop ketika digabungkan dengan taubat, ya, bukan digabungkan dengan tenggelam di dalam maksiat dan dosa. Ya. Itu kira-kira jawaban dari Imam Ibnul Qayyim. Nah sekarang kita akan baca apa saja sih nama-nama Allah Azza wa Jalla yang akan menumbuhkan tawakal kepadanya. Naam. ومن الأسماء التي تثمر التوكل على الله وقوة الرجاء والتعلق به سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم البر المحسن اللطيف الودود الغفور الغفار الرؤوف العفو التواب الفتاح الواسع الرفيق القريب المجيب العليم الحكيم السلام الوهاب الرزاق المعطي الجواد المنان القوي العزيز الحي القيوم القدير المجيد الصمد المقيت الشافي الأول الآخر الوكيل الغني الكفيل الحفيظ الحسيب. Banyak ternyata ya nama-nama ini yang akan menumbuhkan rasa tawakal, dan sebagiannya sudah pernah kita pelajari. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bar, ini pernah kita pelajari. Dan unik dan menariknya kalau kita perhatikan, nama-nama ini ada yang terkait dengan rahmat Allah, kasih sayangnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bar, Al-Muhsin, ya. Ada yang terkait dengan ampunan, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, ya. Ini yang terkait dengan ampunan. Dan juga ada yang terkait dengan kekuatan Allah, Al-Qawiyyu, yang maha nopo? Kuat, Al-Azizu, yang maha perkasa. Ada yang terkait dengan kesembuhan dari penyakit, Asy-Syafi, yang maha nopo? Menyembuhkan. Dan ada juga yang terkait dengan kekayaan, Al-Ghaniyyu, yang maha kaya. Dan ada yang terkait dengan penjagaan, Al-Hafidz, yang maha menjaga. Jadi lengkap banget. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah itu pas. Karena Allah maha kuat, maha kaya, maha penyayang, maha menyembuhkan, maha pengampun, maha menjaga. Apa-apa keperluan kita ada dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita tawakal kepada Allah, itu sudah ketemu sama tempat atau tawakal yang pas. Ya. Karena apapun keperluan dan kebutuhan manusia ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan pengen sembuh, mintanya sama Allah. Pengen kaya, mintanya sama Allah. Pengen masuk surga, minta sama Allah. Pengen diampuni dosanya, minta sama Allah. Pengen dilindungi sama Allah, pengen dilindungi, minta sama Allah. Semuanya ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga enggak bingung kita. Ya, berbeda dengan misalnya orang yang meyakini dewa-dewa. Ya. Kalau misalnya urusan dapur nanti mintanya ke dewa siapa? Dapur misalnya. Ya, nanti kalau misalnya urusan apalagi nanti minta dewa ini, pengen supaya hujan turun minta dewa hujan. Alhamdulillah kita itu enggak bingung. Ya. Apapun permintaannya, apapun kebutuhannya, apapun keperluannya, satu yang dituju. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang menjadikan kita beragama Islam, bertuhankan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan awali insyaallah pada pertemuan berikutnya dengan nama yang pertama, yaitu Al-Latif, insyaallah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.